Berarti harga Zelwiski teman-teman lebih murah dibandingkan harga Bisek, Belanova, dan Tajon Buchanan yang mencapai 7 juta. Lebih murah 1 juta teman-teman, lumayan banget. Dan usia Zelwiski juga lebih muda ya, usia dia sekarang masih 23 tahun. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mohon maaf banget ya, baru sempet lagi nih bikin konten. Seperti biasa terlambat sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Semoga teman-teman masih berkenan ya untuk cerewetin bareng-bareng tim kesayangan kita yang sekarang bertandingnya seminggu sekali teman-teman, sampai dengan final Liga Champion di awal Juni nanti. Ya lumayan banget lah ya teman-teman, kita jadi punya waktu istirahat lebih setelah selama kurang lebih ya 8 sampai dengan 9 bulan terakhir. Selama satu musim ini jadwal Inter sangat amat padat. Akhir pekan yang lalu teman-teman, tim kesayangan kita Inter memainkan laga Giornata 36 alias pertandingan ketiga menjelang Serie A berakhir, yaitu melawan tuan rumah Torino. Kalau dilihat dari susunan starting line up teman-teman, Inzaghi terlihat sudah melepas Scudetto ya. Inter menurunkan 10 pemain pelapis. Di sini cuma Bastoni yang merupakan pemain utama. Selebihnya pemain-pemain pilar kita ada yang absen atau cuma duduk di bangku cadangan. Seperti Mkhitaryan, Lautaro Fratesi, ketiganya tidak dibawa di pertandingan lawan Torino. Kelelahan dan cedera ya pasca partai yang sangat melelahkan leg kedua melawan Barcelona. Lalu kemudian pemain pilar kita lainnya duduk di bangku cadangan. Ada Yann Sommer, Barella, Calhanoglu, Di Marco, Thuram, Acerbi, dan Dumfries. Dan bukan cuma itu, Inzaghi juga mengubah formasi menjadi 3-4-2-1. Zelwiski dan Korea berduet menjadi gelandang serang berdiri di belakang Taremi. Sedangkan Asllani Zelinski menjadi double pivot luar biasa. Ini adalah hal yang sangat amat jarang, bahkan menurut gue baru di pertandingan kali ini ya. Inzaghi mengubah formasi sejak menit pertama, bukan mengubah formasi di tengah pertandingan menyesuaikan keadaan. Nah, dari ketidaknormalan dua hal tadi ya teman-teman, Inzaghi menurunkan 10 pemain pelapis dan mengubah formasi. Gua berpikir bahwa Inter memang sudah melepas Scudetto dan akan bermain setengah hati melawan Torino. Ternyata yang terjadi, De Vrij dan kawan-kawan justru tampil nothing tulus tanpa beban dan menang dengan sangat nyaman melawan tuan rumah Torino 0-2 di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, Inter unggul cepat 1-0 ketika pertandingan belum berjalan 15 menit. Berawal dari umpan terobosan Bastoni dari area permainan sendiri, Zelwiski mencoba menghampiri bola ke arah pinggir lapangan, tetapi seketika dia mengubah arah bola, membalikan badan, kemudian dribble mendekat ke kotak penalti, lalu shoot melengkung menaklukkan Vanja Milenkovic-Savic. Gol yang sungguh luar biasa, sangat amat indah. Gol ini murni kombinasi aksi individu yang menawan. Ada kontrol bola, first touch, dribble, shot yang tentu saja tidak akan bisa dilakukan oleh seorang pemain yang tidak memiliki visi yang bagus. Gol ini sangat amat ciamik. Di babak pertama, sebetulnya Torino punya peluang yang sangat amat emas untuk menyamakan kedudukan. Berawal dari crossing Biraghi, disundul tajam oleh Che Adams. Tetapi Josep Martinez kembali menunjukkan kualitas refleks yang luar biasa. Mengingat situasi saat itu hujannya sangat lebat, pasti mengganggu pandangan dan gerakan Josep Martinez. Tetapi dia masih bisa menghalau bola yang disundul dengan sangat amat tajam. Oh ya teman-teman, di babak pertama ini pertandingan sempat terhenti 2 kali. Yang pertama di tengah pertandingan, lalu kemudian game dilanjutkan. Nah kemudian yang berikutnya saat jeda pertandingan, itu istirahatnya molor sampai dengan 30 menit menunggu hujan reda. Memasuki babak kedua, Inzaghi mengganti 2 pemainnya sekaligus yang terkena kartu kuning di babak pertama. Tampil di bawah guyuran hujan lebat membuat pemain menjadi berisiko 2 hal ya. Yang pertama cedera dan yang kedua membuat pelanggaran-pelanggaran tidak penting, sehingga tentu saja Inzaghi pasti menghindari kartu merah. Jan Bisek ditarik keluar diganti oleh Dumfries, berarti di babak kedua Darmian yang menjadi center back kanan, Dumfries menjadi wing back.
Kemudian di sisi kiri, Augusto juga ditarik digantikan oleh Di Marco yang kemudian di awal babak kedua seketika langsung memberikan impact nyata ya. Dia memberikan pre-assist untuk gol penalti dari Aslani. Di gol ini teman-teman, sebelum Taremi dilanggar ada umpan terobosan Di Marco persis seperti Bastoni ya. Ini dilakukan di area permainan sendiri, membelah lautan. Bola tepat mengarah ke Taremi yang kemudian dijatuhkan oleh Vanja Milinkovic-Savic. Aslani jadi eksekutor, padahal di pertandingan tersebut ada Taremi, Zielinski, dan Korea. Berarti resmi sudah teman-teman, Aslani adalah eksekutor nomor 2 kita di bawah Hakan Calhanoglu. Dan menurut gua ini skill yang luar biasa ya dari Aslani. Dia dengan tenang mengecoh kiper yang di musim ini punya reputasi sebagai monster penahan penalti Serie A. Di babak kedua, Torino mendapatkan beberapa peluang. Yang pertama ada shot Vlasic dari luar kotak penalti, membentur Bastoni, bola berubah arah membuat Josep Martinez sudah mati langkah. Beruntung bola melebar tipis saja dari tiang gawang. Kemudian Vlasic kembali mendapatkan peluang, berawal dari sentuhan menggunakan tumit ala Thuram yang dilakukan oleh pemain Torino namanya Persuin teman-teman, mengarah ke Vlasic yang berdiri bebas di dalam kotak penalti. Dia sudah ancang-ancang shot, tetapi untungnya Hakan Calhanoglu yang ada di belakangnya Vlasic melakukan tackle yang sangat amat krusial. Sedangkan dari sisi Inter sendiri di babak kedua punya 3 peluang emas yang ketiganya didapatkan oleh Korea. Harusnya dia bisa hat-trick teman-teman. Peluang pertama dari Korea berawal dari crossing Di Marco, disundul oleh Taremi ya. Sundulannya memberikan umpan ke Korea yang berdiri bebas. Korea sudah berusaha semaksimal mungkin ya menyelesaikan bola tersebut dengan sundulan keras, tetapi masih mampu ditepis oleh Vanja Milinkovic-Savic. Lalu kemudian peluang yang kedua, lagi-lagi umpan crossing dari Di Marco mengarah tepat ke Korea, shoot dari bibir kotak penalti, tapi shotnya masih mampu dimentahkan. Kalau dilihat dari gagalnya 2 peluang emas Korea tadi teman-teman, menurut gua itu murni karena kegagalan teknis ya, ketidakmampuan Korea secara teknik dalam menyelesaikan peluang emas. Kalau menurut gua teman-teman, bagi pemain yang berada di tim papan atas seperti Inter, dalam menyelesaikan peluang tidak hanya sekedar disikat saja ya, mengandalkan power, tapi juga harus mementingkan akurasi. Lalu kemudian peluang ketiga dari Korea berawal dari crossing Dumfries teman-teman, bola mendatar. Korea gagal menyontek bola pada momen pertama. Dia terlambat sepersekian detik sehingga bola agak melebar. Korea masih berusaha menyontek bola, tetapi Vanja sudah menutup ruang gerak. Akhirnya peluit panjang ditutup dengan skor 0-2 bagi Inter, yang tidak lama kemudian ada kabar baik, yaitu Napoli kehilangan angka dari Genoa. Inter yang tadinya seakan sudah melepas Scudetto, sudah nothing tulus ya melepas sisa pertandingan Serie A, karena fokus utama Inzaghi adalah final Liga Champions. Inzaghi tidak ingin pemainnya kelelahan dan cedera. Akan tetapi sekarang selisih Inter dengan sang Capolista terpangkas menjadi 1 poin saja dan tersisa 2 pertandingan. Artinya peluang Inter untuk mendapatkan Scudetto kembali terbuka lebar. Gua khawatir ya teman-teman, potensi terburuk yaitu justru Scudetto lepas lalu kita menghadapi final Liga Champions dengan pemain yang kelelahan dan cedera. Kemudian lanjut yang berikutnya, gue ingin mengucapkan terima kasih nih ke Interisti Kalimantan Barat yang baru saja nyawer teman-teman setelah pertandingan lawan Barcelona. Dia bilang begini, terima kasih sudah menemani kami di saat sedih, Inter kalah, dan juga di saat bahagia, Inter menang seperti sekarang. Ya gualah yang harusnya berterima kasih kepada teman-teman semua karena masih berkenan nyerewetin bareng-bareng tim kesayangan kita. Dan tentu saja tidak lupa gue ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support channel ini, baik dengan saweria, join membership, atau dengan like dan komen di setiap konten-konten ceking kita. Terima kasih. Kemudian lanjut yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Tentu saja yang pertama gue berikan kepada sang man of the match, pencetak gol indah Zielinski. Luar biasa ya teman-teman. Banyak yang bilang di pertandingan lawan Torino kemarin Zielinski bermain sebagai Mezzala, tetapi bukan teman-teman. Zielinski bukan bermain sebagai Mezzala, melainkan sebagai gelandang serang. Karena role Mezzala itu teman-teman dimainkan oleh gelandang di formasi 3-5-2.
gelandang yang akan menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Ruang geraknya banyak turun menjemput bola, membantu build up dan bermain melebar seperti Mkhitaryan dan Barella yang banyak melakukan kombinasi-kombinasi dengan wingback. Sedangkan di pertandingan lawan Torino kemarin, Inter bermain dengan formasi 3-4-2-1 dan Zalewski sebagai gelandang serang. Dia tidak banyak turun menjemput bola ya, karena tugas ini sudah diserahkan ke double pivot kita, Zielinski dan Aslani. Nah, fokus dari Zalewski lebih banyak ke final third ya, membantu Taremi dalam membongkar pertahanan lawan. Namun apapun itu, gue paham maksud teman-teman, yaitu Zalewski yang notabene seorang wingback. Nah, di pertandingan ini dia mendapatkan peran baru yang lebih menyerang dengan formasi yang juga baru ditampilkan sekali ini, tetapi langsung nyetel. Gue dengar-dengar teman-teman, kabar terakhir, Marotta siap menebus Zalewski dari Roma dengan biaya cuma 6 juta saja. Berarti harga Zalewski teman-teman lebih murah dibandingkan harga Bisek, Belanova dan Tajon Buchanan yang mencapai 7 juta. Lebih murah 1 juta teman-teman, lumayan banget. Dan usia Zalewski juga lebih muda ya, usia dia sekarang masih 23 tahun. Lebih muda 1 tahun dibandingkan Bisek dan Belanova yang usianya 24 tahun. Dan bahkan lebih muda 3 tahun dibandingkan Tajon Buchanan yang usianya sekarang 26 tahun. Udah sih, gue sangat amat yakin musim depan kita lepas aja Tajon Buchanan, lalu kita permanenkan Zalewski. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Josep Martinez yang kembali tampil mengesankan setiap kali mendapatkan kesempatan. Untuk yang kali ini penyelamatannya menurut gue luar biasa banget sih itu. Bolanya agak rendah ya, dengan postur badan dia yang cukup tinggi, tapi dia masih punya refleks yang sempurna. Walaupun di pertandingan kemarin gue melihat ada 2 kelemahan dari Josep Martinez yang tampak begitu nyata teman-teman. Yang pertama, build up dia masih ngeri-ngeri sedap, berpotensi banget direbut oleh pemain Torino, lalu membahayakan gawang kita. Lalu kemudian hal yang kedua yang membuat khawatir adalah Josep Martinez terlalu percaya diri untuk memotong umpan-umpan silang. Ya, walaupun sejauh ini lebih banyak berhasilnya ya, tetapi di pertandingan lawan Torino kemarin dia ada beberapa kali gagal memotong bola, dan bahkan ada satu momen dia gagal memotong bola dan malah menabrak pemain kita De Vrij. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Taremi yang kembali melanjutkan tren baiknya ya setelah tampil apik di partai lawan Barcelona. Menurut gue di pertandingan lawan Torino kemarin dia juga sudah tampil enak. Seperti biasa, Taremi gigih dalam membantu pertahanan, banyak turun menjemput bola, menang duel-duel udara. Tetapi masih ada satu hal nih yang perlu Taremi tingkatkan, yaitu keberanian dan kegigihan dalam menyelesaikan peluang. Gue lihat-lihat Taremi masih malu-malu kucing ya dalam menyelesaikan peluang, dalam melakukan shot. Padahal menurut gue gak apa-apa banget seorang striker egois di depan gawang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.